Salam sejahtera bagi kita semua. Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun 2021 merupakan salah satu program kerja asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda secara nasional yang telah menetapkan sasaran dan target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024. Bapak Wali yang kami hormati, adapun tujuan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah untuk yang pertama menggelorakan semangat kepeloporan di kalangan pemuda. Yang kedua adalah untuk menemukan pemuda yang memiliki potensi kepeloporan, mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, serta memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Wakil Wali Kota yang telah berkenan untuk memberikan hadiah dan piagam penghargaan. Pemirsa, kita ketemu kembali di dalam episode Grebeg Sinau. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana para pemuda itu melakukan inovasi-inovasi, merespon tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat, dan kemudian mereka akan menghasilkan sesuatu karya yang menjadikan mereka itu hari ini tadi dinyatakan sebagai pemuda pelopor dengan beberapa tema. Pada kali ini kita akan ketemu Mas Dadang dan Mas Bandi, yang nanti kita akan bincang-bincang bagaimana mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terpilih menjadi pemuda pelopor. Tetapi sebelum berlanjut, kita akan lihat bagaimana profil karya-karya mereka. Ikuti profil mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandang Seto Sanjaya. Saya dari Kelurahan dan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Saya maju untuk pemuda pelopor tingkat Kota Yogyakarta tahun 2021. Kali ini saya masuk ke bidang inovasi teknologi. Dan seperti apa hasilnya? Saya akan mengarah ke alat tepat guna untuk membantu sarana transportasi kendaraan bermotor jika terjadi masalah di jalan, seperti ini.
diskusi dan training online, Integritas Media juga mempunyai program penerbitan buku. Penerbitan buku ini adalah usaha untuk memasifkan kembali sejarah-sejarah lokal di Indonesia yang mungkin hari ini orang akan sering melupakan. Karena kenapa? Karena orang lebih suka mengkonsumsi provokasi-provokasi sejarah yang bersifat hoax, yang bersifat mengadu domba. Dan kemudian kami berpikir bahwa penerbitan sejarah ini akan menjadi bagian dari proses diskusi dan training online dan mendorong masyarakat untuk semakin sering menerbitkan hasil karya sejarah mereka sendiri yang berada di wilayahnya masing-masing. Baik, pemirsa, itu tadi bagaimana Mas Dadang dan Mas Bandi itu menemukan dan kemudian mengembangkan sebuah karya yang kemudian menjadikan beliau itu dipilih menjadi pemuda pelopor. Nah, Mas Dadang, di mana tinggal? Saya tinggal di Kelurahan Kemantren, Wirobrajan. Latar belakang saya kan menggambar, Pak. Saya suka menggambar, makanya saya membuat alat bahan-bahan tas seperti tas yang saya bikin itu untuk kebutuhan orang-orang mural dan menggambar. Maka dari hasil tas itu tadi, saya membuat suatu workshop, di mana workshopnya tadi untuk mengerjakan suatu alat display kayu. Nah, di sana di tempat pengerjaan alat display kayu itu saya menciptakan beberapa alat dan beberapa produk yang bisa digunakan untuk kita semua. Ya, seperti yang saya bikin untuk saat ini kan alat tepat guna. Oke, kemudian Mas Bandi. Baik, Dari mana, Mas? saya dari Kemantren Keraton, Pak. Kemantren Keraton. Apa yang selama ini sehari-hari kerjakan? Pekerjaan saya sebenarnya konsultan media, Pak. Cuman kepeloporan yang saya ajukan adalah lembaga studi. Jadi saya menggabungkan pekerjaan saya yang di bidang media dengan background saya sebagai ilmu sejarah, Pak. Jadi saya memberi kepeloporan untuk bagaimana sejarah ini bisa diedukasi secara digital. Dengan digital semakin banyak yang Benar, Pak. Dengan digital semakin banyak yang bisa saya lampaui. Kalau mungkin sebelumnya secara fisik hanya regional yang terdekat saja, kemudian secara digital bisa lebih menjangkau 30 sampai 100 orang untuk ikut pelatihan, webinar, edukasi dan pelatihan yang lain begitu. Nah, pemirsa, inilah tadi bagaimana sekilas mengenal sosok-sosok para pelopor pemuda di kota Yogyakarta. Kita perlu menelusuri lebih jauh bagaimana karya-karyanya dan bagaimana mereka itu mengembangkannya. Tapi kita akhiri dulu dengan episode ini. Kita berikutnya pada segmen yang nanti kita akan bicara lebih lanjut, mendalami apa dan bagaimana mereka mengembangkan.